Inilah target KDM untuk jalan di Jawa Barat mulus di tahun ini. KDM gelontorkan dana 2,4 triliun rupiah. Jalanan di Jawa Barat dijanjikan akan mulus oleh Gubernur Deddy Mulyadi, sebab baru saja ia berjanji akan mengucurkan dana tak tanggung-tanggung, yakni 2,4 triliun untuk memuluskan jalan di Jabar tersebut. KDM sapaan akrabnya mengatakan seluruh infrastruktur jalan akan dalam kondisi mulus dan berkualitas pada 2027. Target saya pada 2027 seluruh jalan di Jawa Barat, baik jalan nasional, tol, provinsi, kabupaten maupun desa terhubung dengan baik dan dalam kondisi mulus, ucapnya. Untuk mewujudkan visi Jabar Istimewa, Pemprov Jabar siap kucurkan dana anggaran sebesar 2,4 triliun untuk percepatan perbaikan dan pembangunan jalan. Jumlah ini meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya sekitar 600 miliar rupiah. Sebagai pendukung program tersebut, Pemprov Jabar telah menandatangani nota kesepahaman terkait penanganan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada 15 April lalu. Pendampingan hukum ini diharapkan dapat memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai regulasi yang berlaku. Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula kesepakatan bersama dengan 27 pemerintah kabupaten kota mengenai pengelolaan penerangan jalan umum (PJU) di ruas jalan provinsi. Kesepakatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penerangan demi kenyamanan dan keamanan pengguna jalan. Deddy juga menegaskan bahwa seluruh pendapatan dari pajak kendaraan bermotor akan sepenuhnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Alokasi ini meliputi marka jalan, penerangan jalan umum, pemasangan CCTV, pembangunan taman, serta fasilitas pendukung lain yang menunjang kenyamanan warga. Komitmen tersebut kembali ia sampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang, Provinsi Jawa Barat 2025 di Cirebon pada 7 Mei lalu. Dalam forum tersebut, prioritas pembangunan infrastruktur meliputi jalan, jembatan, irigasi, sarana air bersih, dan fasilitas pendidikan serta kesehatan. Setelah jalan provinsi selesai, kami akan membantu kabupaten kota yang memiliki keterbatasan anggaran. Evaluasi penggunaan anggaran daerah akan menjadi dasar pemberian bantuan, ujarnya. Terkait pembangunan jalan desa, Deddy mengingatkan bahwa pendanaan dapat bersumber dari dana desa. Namun, Pemprov siap memberi tambahan stimulus bagi desa yang wilayahnya luas atau memiliki keterbatasan dana. Ia menambahkan, keberhasilan program ini memerlukan sinergi lintas pemerintahan, mulai dari desa, kabupaten atau kota, provinsi, hingga pusat. Hal tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan yang mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota dalam pengelolaan jalan. Dari lokasi terpisah, Kepala Bapeda Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menjelaskan bahwa dalam APBD, Perubahan 2025, belanja daerah tetap menekankan pada layanan dasar meskipun porsi besar diarahkan untuk infrastruktur. Fokus pembangunan di akhir 2025 meliputi infrastruktur jalan, penambahan ruang kelas dan unit sekolah baru, jaringan irigasi, pengelolaan sungai dan waduk, hingga peningkatan jumlah penerangan jalan umum. Ia memaparkan proyeksi kenaikan anggaran untuk infrastruktur jalan pada perubahan APBD berkisar antara 200 sampai 300 miliar rupiah. Penerangan jalan umum naik sekitar 100 miliar rupiah, irigasi bertambah 110 miliar rupiah, bidang kesehatan mendapat tambahan 29 miliar rupiah, sedangkan pembangunan ruang kelas dan sekolah baru dialokasikan dana sekitar 30 sampai 50 miliar rupiah. Program Jabar Istimewa Jalan Leucir menjadi salah satu langkah strategis Pemprov Jabar untuk mengakselerasi konektivitas wilayah. Dengan jalan yang mulus dan infrastruktur pendukung yang memadai, diharapkan arus distribusi barang dan jasa semakin lancar, sehingga mampu menarik investasi baru ke daerah. Target pembangunan jalan hingga 2027 ini juga diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah di Jawa Barat. Pemprov menilai bahwa pemerataan infrastruktur adalah kunci untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah provinsi.